Bung Rocky, heboh pagar laut ini mulai mengalami eskalasi. Rakyat dan mahasiswa Banten mulai bergerak setelah sebelumnya mereka ini hanya diam ketakutan ya. Saya pikir kita harus memberikan semacam apresiasi kepada beberapa pihak yang punya peran dalam soal ini, mulai dari Said Didu, para aktivis yang mau mengobarkan perlawanan. Ada figur seperti Khalid, itu nelayan asal Serang yang sekarang menjadi ikon baru di media. Kemudian para netizen, Pak Prabowo yang merintahkan perintah bongkar pagar itu juga harus kita berikan semacam apresiasi. Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 yang turun langsung ke lapangan. Dan jangan lupa ada nama Menteri ATR Nusron Wahid yang saya lihat dia menjadi game changer, karena dari dialah yang ketika dia membongkar fakta bahwa adanya HGB, sertifikat HGB dan SHM di pagar laut itu. Iya, menarik untuk mengintai, seperti yang mengintai ya, langkah-langkah dari Menteri ATR kepada BPN ini, Saudara Nusron Wahid lengkapnya itu. Justru karena dia mengambil terobosan di tengah-tengah kemacetan komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat, lalu mulai dibuka oleh Nusron, mulai dari Pantai Indah Kapuk, HGB, dan karena tekanan netizen, akhirnya Nusron masuk di dalam sebetulnya frekuensi yang sama dengan para pengerti, yaitu membocorkan dari dalam apa-apa yang sebetulnya atau hal-hal yang sebetulnya ingin diketahui oleh publik melalui kuriositas netizen, yaitu aspek-aspek hukum yang dimanipulasi oleh hubungan antara pengusaha dan penguasa. Nah, itu yang kemudian merebak kemana-mana bahwa soal HGB ini bukan sekedar laut, ada hutan juga yang diberikan hak milik bahkan itu. Jadi Pak Nusron ini, saya kenal baik watak Nusron sebagai aktivis dulu di UI, mengerti apa yang disebut memanfaatkan opini publik untuk memungkinkan politik itu diasuh kembali melalui kecerdasan atau sistem berpikir yang kritis. Kan tanpa pikiran kritis tidak mungkin ini dibongkar nih, mulai dari pagar, HGB kiri kanan, sepanjang Pantura, juga potensi Semarang, Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi. Jadi kelihatannya Nusron akan jadi sebetulnya orang yang mungkin masuk dalam kapasitas seperti Pak Luhut di zaman 2 periode Pak Jokowi pemerintah, yaitu orang yang mampu untuk menerobos semua hal itu kan. Jadi Nusron kita mesti beri untuk sementara, kita beri kesempatan pada beliau sebagai menteri dengan kapasitas dengan kekuatan politiknya itu di backup oleh Golkar, untuk mulai membuka satu wacana yang bakal menghasilkan pikiran-pikiran baru bahwa penyelundupan hukum, manipulasi hukum itu adalah hal yang berlangsung secara sistematis dan terstruktur dan masif di rejim sebelumnya. Kan yang dibongkar oleh Nusron dalam rejim sebelumnya. Jadi Nusron mulai memperlihatkan bahwa di zaman Pak Jokowi manipulasi hukum tanah itu udah berlangsung secara STM ya, sistematis, terstruktur dan masif. Kasus pagar laut di Tangerang ini kalau mau dimanfaatkan betul ya, ini bisa menjadi pintu masuk berbagai evaluasi terhadap berbagai kebijakan di era Jokowi yang sekarang ini menjadi beban berat dan menjadi warisan yang buruk yang ditinggalkan untuk pemerintahan Prabowo. Justru ada kasus Belly, kasus Belly artinya kasus yang akhirnya jadi perbincangan publik itu, kasus yang dikontroversikan di Pantai Indah Kapuk. Maka netizen, LSM, kalangan akademisi mulai berupaya untuk mempelajari pola yang sama di tempat-tempat yang lain. Jadi Nusron harus mendahului pola ini supaya terlihat bahwa Nusron proaktif untuk memperhatikan bahwa publik tidak mungkin berhenti mempersoalkan ketidakadilan agraria, ketidakadilan konflik pertanahan kan. Jadi sebetulnya ada pola yang bisa dibaca lalu dipakai oleh kementerian untuk menilai bahwa selama era Pak Jokowi itu begitu banyak kasus yang polanya sama, yaitu kerjasama manipulatif antara
aparat hukum dan kekuasaan dan pengembang kan itu, atau korporasi. Jadi pola ini yang memang datanya pasti ada di LBH, ada di Walhi, ada di pusat-pusat studi. Tetapi kalau yang bicara itu adalah menteri setaraf Nusron atau bahkan senekat Nusron, maka kasus-kasus ini perlahanan akan mengumpul minimal untuk dijadikan alasan mempersoalkan rejim sebelumnya. Ini sebetulnya menyumbang pada upaya untuk membongkar kembali skandal-skandal hukum di era Pak Jokowi itu. Jadi parlemen juga akan dapat energi dari data-data yang sedang dikumpulkan atau harus diucapkan oleh Nusron, dan energi yang ada yang makin kuat di masyarakat sipil untuk mempersoalkan legasi dari Jokowi, yaitu hutang, yaitu kerusakan lingkungan, yaitu kecurigaan antar etnis. Kan semua itu mesti dikembalikan dalam upaya kita membersihkan semua hal yang tadinya tertutup karena pada waktu selama 10 tahun ini Jokowi mengendalikan semua peralatan opini publik kan. Nah, ini ada kesempatan. Jadi Pak Nusron ini salam dari masyarakat sipil, menginginkan Anda itu bukan jadi tumbal tapi jadi seseorang yang melepaskan anak panah itu, supaya sasaran dari kabinet Pak Prabowo ini terlihat sebagai sasaran etis. Jadi sasaran etis itu artinya bongkar dulu semua hal di belakang yang tidak etis, yaitu di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu yang memungkinkan kita punya harapan, punya politics of hope, punya nilai baru untuk mempertaruhkan kehidupan kita di era kepemimpinan Presiden Prabowo.